Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Oktawardana dari kelas SMF NIM 102190158. Saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah khusus dalam bidang ibadah mata kuliah kaidah fikih. Yang pertama yaitu subbabnya berisi tentang pengertian ibadah dan dasar hukum ibadah. Yang kedua, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang ketiga, kaidah khusus dalam ibadah serta penerapannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ibadah dan dasar hukumnya. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menuntut, mengikuti, dan doa. Bisa juga diartikan menyembah sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ibadah merupakan manifestasi murni dari akidah, yaitu suatu sistem praktis untuk menguatkan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antara individu atau hubungan manusia dengan masyarakat dari seorang insan yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena itu, ibadah mempunyai peranan besar dalam membina peradaban manusia. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tingkat, tata caranya, dan perinciannya. Jenis-jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah wudu, tayamum, mandi hadas, sholat, siam atau puasa, haji, dan umroh. Karena semua itu telah diatur tata caranya. Ibadah mahdah memiliki 4 bentuk prinsip, yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Haram kita melakukan ibadah ini selama tidak ada perintah. Yang kedua, tata caranya harus polanya kepada contoh Rasulullah SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh. Wa ma arsalna minna rasala la yattabi'anna Allah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dan izin Allah. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri', sholat, azan, tilawatil Quran, dan ibadah mahdah lainnya. Keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Yang keempat, asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibadah ghairu mahdah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4, yaitu yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Yang kedua, yaitu tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya,
segala hal yang tidak dikerjakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Sedangkan dalam ibadah maddah disebut bid'ah dalalai atau ibadah yang sesat. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk mengingatkan sehat, logika sehat, buruk, mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang terakhir yaitu asasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Jadi untuk ibadah maddah sendiri yaitu ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ghairu maddah yaitu ibadah yang diizinkan oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu kaidah dalam bidang ibadah dan penerapannya. Kaidah dalam ibadah maddah misalnya, contoh kaidahnya yaitu hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah maddah harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Yang selanjutnya yaitu kaidah tentang hukum asal dalam ibadah maddah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kedua kaidah ini mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah maddah harus jelas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.